Jangan tunggu 3 bulan lagi. Jangan kamu bilang tes dulu, duitmu habis. Kamu udah habis 100 juta, tutup juga pada akhirnya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kamu udah tahu 3 bulan kemudian kamu akan tutup, ngapain kamu buka? Dari sekarang aja kamu tutup. Supaya duit yang 3 bulan yang kamu pakai untuk menutupin itu tidak hilang. Halo guys, welcome back to our YouTube channel Kobis Muda. Hari ini Handoyo lagi sibuk, jadi gue tag sendiri dan ada satu pertanyaan bisnis yang menarik untuk kita jawab, yaitu kapan sih bisnis kita harus ditutup saat corona seperti ini, terutama ya saat corona, kapan bisnis kita harus ditutup? Nah, ini pertanyaan menarik dan kita akan bahasnya dari sisi ekonomi saja. Secara hitungan bisnis, kita nggak akan ngomong secara social distancing, secara filosofi, nggak. Kita akan ngomong secara bisnis saja, pure bisnis. Oke, so kita mulai dulu. Yang pertama, apa sih bangkrut itu? Bangkrut itu adalah kalau perusahaan nggak punya duit, ya. Dan nggak punya duit nggak selamanya karena rugi. Itu yang dimengerti dulu. Perbedaan antara orang tidak punya duit dengan rugi di sisi perusahaan itu beda. Kamu bisa punya perusahaan yang untung, tapi tidak punya duit. Kapan? Waktu kamu jualan, customer boleh bayar mundur, boleh ngutang maksudnya, dan dia nggak bayar utangnya. Oke, itu kamu bisa rugi. Itu kamu nggak rugi. Itu kamu secara akuntansi itu namanya untung, ya. Karena di akuntansi itu kalau kamu udah melakukan kewajiban, kamu udah bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Tapi duitnya belum ada. Nah, itu bisa jadi kamu tidak punya duit dan kamu bisa bangkrut karena kamu nggak punya duit. Tapi on the other hand juga ada juga bisnis yang rugi tapi nggak bangkrut. Contoh, kamu lihat laporan keuangannya Garuda Indonesia tersedia dengan jelas di itu. Beberapa tahun terakhir membukukan kerugian, oke? Tapi dia nggak bangkrut. Kenapa? Karena ada duitnya, ada cashnya. Tidak selamanya perusahaan yang rugi itu terancam bangkrut. Atau kita ngomong para startup yang unicorn ini. Ini semua mereka adalah perusahaan rugi. Tapi nilainya naik terus, orang mau investasi terus, kayak Gojek misalnya. Kenapa? Karena ya suatu hari nanti ketika semua orang sudah mulai menggunakan dia, orang sudah terbiasa, sudah sangat menikmati jasanya, orang gak butuh diskonnya lagi. Gak di diskon pun orang bayar. Itu masanya nanti dia akan mengharvest, dia akan menuai semua hasil investasi di hari ini. Hari ini invest aja dulu supaya orang pakai. Itu contoh bahwa kamu rugi bukan berarti kamu bangkrut. Oke? Dan kamu untung bukan berarti kamu juga tidak mungkin tidak bangkrut. Oke? Atau tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin bangkrut. Nah, itu kita ngerti dulu. Jadi bangkrut adalah situasi di mana kita kehabisan duit cash. Karena kita punya kewajiban harus kita bayar, kita nggak mampu bayar kewajiban itu dan kita bangkrut. Nah, pertanyaannya kan tadi kapan mau ditutup, kapan mau tidak. Nah, kita harus ngerti dulu kenapa kita bisa bangkrut. Oke? Penyebab sebuah bisnis itu bangkrut salah satunya rugi. Walaupun bukan satu-satunya tadi saya bilang kan, tapi bisa jadi salah satu bisnis yang merugi itu punya ancaman bangkrut lebih besar. Karena logikanya jika dia merugi, menghasilkan uang, bagaimana cara dia membayar kewajiban-kewajibannya. Logikanya kan begitu. Walaupun tadi ada pengecualian yang saya bilang tadi yang kasusnya para startup itu. Oke. Nah, apa penyebab kamu bisa bangkrut? Apa penyebab perusahaanmu bisa rugi? Yaitu adalah ketika biayamu lebih besar daripada pendapatan. Sederhana kan? Kalau saya dapat omset 100 juta, biaya saya 150 juta, ya saya rugi 50 juta. Sampai sini jelas kan? Simple. Nah, biaya itu sendiri sifatnya ada dua. Oke? Ada namanya cost behavior, kebiasaan biaya. Yang pertama sifatnya adalah fixed cost, dan yang kedua variable cost. Apa itu fixed cost? Saya rasa hampir semua udah tahu pasti ya, fixed cost adalah biaya yang tidak berubah walaupun omsetnya naik turun. Variable cost adalah biaya yang berubah mengikuti omset naik dan turun. Nanti kalau kamu ikut kelas saya di kampus, saya akan jelasin tuh fixed cost sama variable cost itu sebenarnya cuma sifat. Tidak selamanya bisnis itu variable cost. Ya, tidak selamanya cost itu bisa dibagi ke dalam dua begitu. Kadang-kadang contoh listrik misalnya. Listrik itu kan sebenarnya tergantung pemakaian, tapi kan tagihannya kurang lebih segitu-segitu juga. Nah itu ada di tengah-tengahnya nanti itulah yang biasa dibilang overhead. Tapi itu sudah technically speaking, kita akan bahasnya dengan sangat sederhana. Ada biaya fixed cost, ada biaya variable cost.
Fixed cost dia tidak berubah walaupun omset naik turun, variable cost dia ikuti omset naik dan turun. Nah, kadang-kadang ada bisnis yang bisa memilih dia pengen fixed cost-nya gede apa enggak, tapi lebih banyak yang tidak bisa memilih. Nah, bisnis apa sih yang tidak bisa memilih fixed cost dan variable cost-nya? Ya by nature biasanya bisnis jasa itu fixed cost-nya gede. Saya kasih contoh, jasa restoran. KFC misalnya. Kamu tahu nggak, KFC itu kalau bayar di mall tertentu ya, sewanya bisa 100 juta, 200 juta dalam 1 bulan, bukan 1 tahun. 100 juta, 200 juta dalam 1 bulan. Padahal kita ke KFC beli ayam paling cuma 50 ribu doang kan. Jadi kalau dia ada sewanya 100 juta aja dan kita transaksi cuma 50 ribu di KFC, berarti kan sebenarnya kita butuh 2.000 pelanggan hanya untuk nutupin sewanya tadi. Karena fixed cost-nya gede. Nah, hampir semua jasa fixed cost-nya tuh gede. Karena jasa itu kan dia memproses barangnya ya. Kalau kayak bisnis kami laundry, cuciannya masuk dan kita proses. Ada karyawan yang memproses cucian dan setelah itu dikembalikan ke customer. Gitu kan. Nah, sehingga di bisnis-bisnis yang fixed cost-nya gede seperti ini udah gak punya pilihan. Oke. Lalu ada bisnis-bisnis yang variable cost-nya yang gede. Apa biasanya? Dagang. Dagang itu variable terbesarnya, cost terbesarnya adalah modal, barang. Saya jual handphone harga 12 juta, saya beli 10 juta. Tapi saya udah beli 1.000, jadi saya udah keluar 10 miliar. Jadi kalau nggak laku, barang saya nggak berubah jadi duit, uangnya bisa saya putar. Tapi profitnya masih bisa, karena karyawan saya dikit. Kalau cuma pengen jual 1.000 handphone sebulan, paling cuma butuh 1 karyawan. Tapi kalau kamu pengen ngerjain 1.000 kantong laundry sebulan, kamu butuh puluhan karyawan. Oke, nggak mungkin cuma 1 karyawan. Yang bikin bisnis itu bisa rugi sebenarnya hanya fixed cost. Jadi ada bisnis yang nggak mungkin rugi. Jadi kalau mereka para yang jualan bisnis bilang bisnis ini anti rugi, bener ada bisnis yang anti rugi. Apa itu bisnis anti rugi? Bisnis reseller, oke, dropshipper. Yang kamu terima pesanan, kamu suruh yang jual langsung kirim ke orang yang pesan. Jadi kamu sama sekali nggak nyetok barang, bisnis dropshipper. Apalagi bisnis agen asuransi, kamu bergabung jadi agen asuransi dan ya udah, kalau kamu nggak ada variable costnya, kamu jualan dapat komisi nggak dapat. Itu bisnis nggak bisa bangkrut. Jadi bener nggak dia nggak bisa rugi? Bener nggak bisa rugi. Itu bukan kecap yang terlalu manis. Itu memang bener begitu kenyataannya. Cuman ya bukan berarti itu bisnis yang menarik kan? Bukan bisnis yang tidak bisa bangkrut, tidak menarik. Prinsipnya kan high risk, high return kan. Kalau risikonya lebih gede ya makin besar returnnya. Kamu kalau cuma jadi reseller kecil-kecil ya untungnya dikit. Kalau kamu berani bikin pabrik untungmu bisa jadi gede, tapi resikonya gede kan, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya kapan kita harus tutup, kapan kita harus bertahan. Nah, ini kita harus ngerti dulu karakter bisnis kita, gede di fixed cost atau gede di variable cost. Dalam dunia bisnis kita mengenal namanya degree of leverage, ya, tingkat leveraging. Kalau bisnis kamu degree leverage-nya di atas 1, artinya penurunan 1% omset berdampak pada penurunan lebih besar dari 1% pada profit. Ini biasanya terjadi pada bisnis-bisnis yang service tadi. Bisnis service itu hampir semua di OL-nya degree of leverage-nya bisa sampai 4 sampai 5, 3 atau 2 angkanya ya. Artinya omset turun 10%, maka profitnya akan turun lebih dari 10%. Kalau 2 berarti omset turun 10%, profitnya turun 20%. Tapi sebaliknya, omset naik 10%, profitnya naik 20%. Oke? Itu enaknya perusahaan-perusahaan jasa kayak kita. Omset banyak banget, kita profitnya langsung melimpah-limpah. Tapi bisnis yang variable cost nggak begitu. Yang variable costnya banyak nggak begitu. Ya, dia jual 1.000, ya keuntungannya nggak eksponensial, bertambah aja. Kalau per unit 100 ya jadi jual 1.000, dapatnya 100.000 udah gitu doang. Kalau kita kan nggak begitu, kita untungnya kan bukan per unit. Kalau di bisnis jasa ya, ada biaya tetap tadi, sewa. Gitu. Kayak tadi KFC, mau yang datang 2 juta orang dalam 1 bulan, mau yang datang 20.000 orang dalam 1 bulan, sewanya tetap 100 juta sebulan. Gitu. Jadi ketika yang datang banyak banget dia untung. Gitu ya. Sehingga ini yang harus kita pelajari. Nah, theoretically speaking, kapan bisnis itu kita tutup? Pertama, jika harganya udah terlalu turun sampai-sampai biaya memproduksinya lebih tinggi daripada biaya menjualnya.
Contoh, kalau kamu punya laundry, oke, gaji karyawan 5 juta. Tapi gara-gara corona ini omsetmu udah di bawah 5 juta. Berarti costmu udah jauh di bawah, salesmu jauh di bawah cost. Tutup. Oke. Ketika variable cost, sebenarnya teorinya adalah ketika harga di bawah variable cost. Tapi untuk bahasa awamnya kita ngomong aja ketika pendapatanmu di bawah biaya variabel, di bawah total biaya. Gitu. Oke. Kalau seperti itu udah saatnya diperbaiki karyawannya gitu ya. Entah bisnisnya ditutup atau kalau memang nggak bisa di bawah 5 juta ya udah berarti tutup. Tapi kalau nggak ya direstrukturisasi kan, karyawannya mulai dirumahkan atau gimana. Nah begitu juga di bisnis yang fixed cost-nya gede. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya kita ngukur seperti di startup kita namanya hitung runway. Hitung jarak panjang. Contoh, kamu punya bisnis jasa omset 200 juta. Di omset 200 juta itu, kamu biasa untungnya 40 juta, berarti 20%. Oke? Dan anggaplah fixed cost-nya 100 juta. Dan variable cost-nya 60 juta, berarti 30%. Oke? Nah, ketika omsetmu 200 juta turun, 50%, jadi tinggal 100 juta. Berarti fixed cost-mu tetap nggak? Tetap 100 juta. Variable cost-mu turun nggak? Turun, 30% kali 100 juta, berarti 30 juta. Oke, berarti biayamu fixed cost 100 juta, variable cost 30 juta, 130 juta. Omsetmu cuma 100 juta. Berarti setiap bulan kamu minus 30 juta. Nah pertanyaannya, kamu punya duit berapa untuk menutupi minus ini? Kalau misalnya duit kamu cuma 100 juta, atau 90 juta lah biar gampang hitungnya. Berarti kan cuma bertahan 3 bulan. Pertanyaannya, mungkin gak situasi ini kembali dalam 3 bulan? Kalau gak mungkin, mending tutup dari sekarang. Daripada 90 juta mau ikut hangus. Mending sekarang tutup semua bisnisnya, udah pulangkan semua. Itu sebenarnya dilakukan oleh para pengusaha hotel. Kenapa hotel itu ketika awal-awal corona pada tutup? Kan gak banyak hotel ya, gak banyak hotel yang saya tahu apalagi manajemennya profesional yang hitung-hitungan dulu. Kita tunggu dulu sebulan lihat situasi, gak ada. Cut langsung. Kenapa? Karena udah tahu. Omsetnya turun 40%, mereka udah gak mampu beroperasi, udah gak mampu bayar gaji karyawan. Jadi mending sekalian gak usah ada sekalian. Karena tadi fixed cost-nya gede, runway-nya gak cukup. Gitu. Kayak bawa pesawat ya. Kamu kalau bawa pesawat udah tahu pesawat ini butuh runway 2 km. Runway-nya cuma 1 km. Ngapain kamu terbangin pesawatnya dari awal? Udah pasti celaka. Jadi mending dihentikan dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Ya Kak, kan kita harus determination, nggak boleh nyerah, betul. Harus persistence, betul. Tapi persistence ada ukurannya. Kalau udah tahu itu tembok jangan ditabrak. Kalau udah tahu rugi jangan ditabrak atas nama persistensi. Itu namanya bego. Gitu. Jangan ditabrak. Jadi kalau dalam kasus tadi hentikan. Tapi kalau kamu yakin 3 bulan pasti udah membaik, ya udah. Atau yang ketiga, kamu bisa mere-engineer struktur biayamu, misalnya mencat karyawan. Tapi jika memang tidak bisa, tutup. Jangan tunggu 3 bulan lagi. Jangan kamu bilang tes dulu, duitmu habis. Kamu udah habis 100 juta, tutup juga pada akhirnya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kamu udah tahu 3 bulan kemudian kamu akan tutup, ngapain kamu buka? Dari sekarang aja kamu tutup. Supaya duit yang 3 bulan yang kamu pakai untuk menutupin itu tidak hilang. Itu kira-kira situasinya. Jadi jika kamu udah mikir bahwa waktunya gak akan cukup, ya, duit kamu tidak akan cukup untuk, duit cadanganmu gak akan cukup untuk menutupi kerugian selama 3-4 bulan ke depan. Karena kita gak tahu corona sampai kapan ya. Dan harus diingat, tidak semua bisnis akan langsung kembali normal ketika coronanya udah selesai. Contoh kami laundry. Tidak semua pengusaha laundry, ya, tidak semua customer laundry setelah corona selesai akan kembali melaundry. Bisa jadi mereka udah terlanjur beli mesin cuci sama mesin pengeringnya dan merasa bahwa mending gue cuci sendiri. Jadi coronanya selesai, omset nggak langsung naik loh teman-teman sekalian. Jadi pastikan dulu, perhitungkan juga itunya. Gitu. Nah butuh waktu berapa lama untuk naikin omset sampai kembali ke titik semula. Sehingga memang mau nggak mau ya bisnisnya harus di-re-engineer atau tutup sekalian. Kalau runway-nya udah nggak cukup, tutup. Kalau duit cashnya nggak cukup, tutup. Karena kalau tidak, kamu akan terikat dalam namanya utang. Gitu. Nanti kamu ngutang lagi, nggak nyampe-nyampe. Gitu. Jadi saran saya begitu. Kalau misalnya memang kapan harus tutup. Kalau ada mau ditanyakan, jangan lupa tinggalkan di komen. Nanti mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya. See you.